I'm Wai, salam kenal. Di video ini aku mau jawab-jawabin beberapa pertanyaan teman-teman, tapi aku nggak sendirian, aku sama dua orang teman aku di sini. Halo semuanya, namaku Asti Safira, bisa dipanggil Asti. First year Master of Science in Global Health and Population di Harvard THN School of Public Health. Halo semuanya, perkenalkan aku Wildan dari School of Public Health juga di Harvard. Saat ini ngambilnya di Master of Public Health 45 di Global Health. Aku yang lupa programnya Gimana sih? Aku Wai di Harvard Graduate School of Education, first year juga. Dan aku programnya ngambil Learning Design, Innovation, and Technology. Mbak, first year emang ada berapa year? Jadi aku udah ngumpulin ini pertanyaan-pertanyaan dari Instagram aku, Instagram Asti, dan Instagram Wildan. Jadi kita sebelumnya mohon maaf dulu untuk orang-orang yang udah pernah ask questions. Iya, tapi tidak terjawab. Iya, benar. Dulu waktu kuliah S1 berkegiatan apa aja sampai bisa ke Harvard? Aku kali ya. Boleh. Dulu di S1 sebenarnya ada dua organisasi yang ditekunin. Yang pertama lembaga pengkajian dan penelitian, which obviously sesuai namanya berkutat di bidang research. Sama yang kedua adalah Center of Indonesian Medical Association. Cuman karena cuman ikut dua, akhirnya jadi bisa fokus ke dua organisasi itu. Di LPP akhirnya jadi bendahara umum, dan di CIMSA akhirnya jadi National Officer for Information and Technology. Kalau ibu, Kenapa nggak kamu? kalau aku tuh sebenarnya pengalaman justru lebih lama setelah kuliah. Waktu kuliah aku nggak begitu banyak ikut organisasi, tapi memang dari kuliah aku ngambil sastra Jerman dulu kuliah. Dan kenapa akhirnya ke pendidikan? Karena memang waktu di sastra Jerman aku ngambil fokusnya tuh ke pendidikan, dan setelah itu juga sempat jadi guru bahasa Jerman di Lembaga Bahasa Internasional UI. Dan dari situ mulai bekerja. Di samping bekerja aku bikin kayak workshop untuk copywriting dan masih ngajar juga beberapa kali. Di S1 aku sebenarnya nggak begitu banyak melakukan hal yang berhubungan nih sama kuliah, tapi memang ada beberapa panitia, organisasi yang memang udah aku lakukan, itu ngebantu bikin lebih ke soft skill-nya sih. Tapi kalau dari segi hard skill-nya memang bukan dari kuliah. Kalau aku justru waktu kuliah itu masa-masa mengeksplor. Jadi aku dulu karena waktu zaman sekolah, aku tuh selalu sekolah pulang, belajar, main, habis itu udah gitu, nggak ikut OSIS atau apa. Dan justru begitu masuk kuliah, aku bener-bener kayak ngekos kan, jadi punya freedom sendiri, kayak udah explore many things. Jadi dulu aku S1 itu nge-BEM di Departemen Pendidikan Keilmuan, jadi kadep juga, BEM FKMUI. Aku juga official delegation Model United Nations. UI untuk dikirim ke beberapa MUN gitu. Terus aku suka ikut dari dulu suka ikut kayak conference atau ikut paper kayak gitu-gitu loh, KTI lomba-lomba. BTW aku S1 dulu gizi di UI. Jangan lupa nanti ada sound effect. Tapi menurutku kalau misalnya tadi ngomong kegiatan S1-nya apa aja sampai bisa masuk Harvard, menurutku justru sama setelah lulus. Iya, betul. Yang menurutku justru menjadi punchline-nya buat masuk Harvard. Ya sih, karena pengalaman after campus itu justru yang lebih masuk dan inline dengan tahap kuliah. Betul. Cara beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda dari Indonesia. Cara paling gampang menurut aku yang pasti bisa bahasa Inggris. Bukan cuma bisa, tapi lebih ke berani ngomong bahasa Inggris sih. Walaupun bahasa Inggrisnya masih haho gitu, tapi yang penting berani. Karena kalau kita nggak ngomong ya jadi nggak tahu. Kalau misalnya harus nyari mau naik bis, nanya ke supir bis, kalaupun malu-maluin ya mereka juga nggak akan ingat kita kan nggak kenal gitu. Kalau dari aku sebenarnya kunci dari adaptasi itu adalah building support system. Jadi mau itu support system dengan sesama orang Indonesia di Harvard atau cari support system sendiri dari teman-teman yang ada di program gitu. Kalau aku pribadi suka banget mengeksplor hal baru. Jadi justru kesini tuh lebih excited menemukan hal baru dibandingkan hesitate, takut, adaptasi gimana gitu. Jadi ya yang mereka katakan benar. Adaptasi yang paling berat itu justru ada di kelas. Karena di sini semua orang, like literally semua orang tuh aktif banget. Jadi kayak ketika diskusi dan lain sebagainya,
kita orang-orang Indonesia ini termasuk salah satu yang pasif, dan itu yang harus Iya. dicoba untuk belajar, untuk lebih diberanikan diri untuk mengungkapkan pendapat. Itu sih yang paling berat. Ini nyambungin ke yang tadi jawabannya Will dan juga sesama anak Indonesia di sana saling nyapa nggak sih? Enggak. Kita butuh Kita hanya dibayar untuk berdekatan. ini- Kalau nggak dibayar enggak. Behind the scene tadi sebelumnya aku udah kasih uang, setelah ini aku bakal bakal praktek. Makanya mereka mau bikin Makanya video. mau Kalau masuk enggak, kalau kita ketemu di jalan kayak Kayak siapa sih? Siapa? Nggak kenal. tapi sebenarnya salah satu yang bikin mungkin ada yang berpikir kayak ngapain keluar negeri kalau mainnya sama orang Indonesia juga, tapi percayalah ada rasa nyaman tersendiri kalau kita bisa ngomong bahasa Indonesia. Kalau menurut aku social situation pakai bahasa Inggris tuh makan tenaga, walaupun sebenarnya kita nyaman-nyaman aja ngomongnya, tapi bisa ngomong bahasa Indonesia tuh seru gitu loh, karena bercandaan juga kan selevel nih kadang-kadang kan. Kalau sama orang bule kita bercanda yang lokal banget nggak ngerti, Justru tapi sama orang enaknya Indonesia ya. ngerti. Justru enaknya kayak misu-misu sama orang Iya, Indonesia. misu-misu, Kayak, bener. Mungkin ini harus di sensor ya. Justru enaknya misu-misu sama teman-teman Indonesia. Betul. Banyak masuk pertanyaan kamu kayak, gimana caranya berani? Karena takut nggak ada orang Hmm, Indonesia. iya. Padahal sebenarnya kayak Nggak kok, banyak. justru di sini kita saling, tadi kata Kawil, dan kayak supporting system yang paling mudah untuk dibuild adalah teman-teman kita ya, sesama Indonesia. Sesama Indonesia. Kadang-kadang menurut aku ketakutan itu cuma ada di pikiran kita doang. Betul. Takut di label orang kita bego misalnya. Sebenarnya kalau misalnya kita melakukan itu, mungkin orang juga mikirnya nggak kayak gitu sebenarnya. Mereka nggak akan ngomongin kayak tahu nggak tadi ada bocah kayak orang Indonesia. Kayaknya beda norak banget bocah. Nggak bakal kayak gitu, tenang aja. Maaf ya kalau aku sering ngeliat-liat ke HP, aku bukan nyuekin mereka, tapi aku lagi ngeliat pertanyaan, lagi nyari. Kan sebenarnya kita nggak temenan, jadi emang ada nyuekin akunya. Pernah ngiri nggak sama pencapaian teman-teman kakak? Pernah nggak? Pasti pernah kita ngeliat terus kayak ih pengen deh kayak gitu, atau nggak kayak ih keren banget, coba aku bisa kayak gitu. Tapi yang penting bagaimana kita menyikapi sikap itu. Kalau misalnya kita kayak ih iri banget aku harus menjatuhkan dia, ya itu jangan. Itu nggak bagus. Oh sinetron. Kalau iri sih menurut aku sometimes it's a good thing ya. Maksudnya iri itu adalah tanda bahwa oh kita tuh mau mencapai hal yang sama, artinya kita pengen improve dan growth gitu ya. Yang penting adalah menjadikan irinya itu sebagai motivasi kita untuk menjadi lebih baik gitu. Aku pernah ada di posisi dimana aku iri sama teman-teman aku. Yang iri itu toxic, yang irinya jadi kayak aku nggak bersyukur sama apa yang aku jalanin dan lain itu. It was 2020. Zaman pandemi dan aku kerja di puskesmas. Aku bener-bener frontline, bener-bener yang kayak bener-bener frontline. Kalau misalnya teman-teman yang ada kerja di puskesmas tahu banget pasti palu gadanya kayak gimana. Aku nggak ngerasain WFH, jadi aku ngeliat teman-temanku yang kayak udah bisa S2, udah ada yang WFH, yang udah yang kayak promosi segala macam. Aku ngeliat orang-orang tuh sebel, iri, sampai ke sebel. Itu aku 2020 kayak gitu. Cuman setelah aku kalau aku waktu itu turning point, aku belajar meditasi, belajar journaling, dan dari situ aku malah meditasi, oh ternyata ada hal-hal yang nggak tervalidasi atau penerimaan yang nggak ada. Tapi setelah itu, sekarang sih aku alhamdulillah jauh lebih menerima, jauh lebih alhamdulillah nggak mau menjatuhkan orang. Kalau misalnya teman-teman yang ngerasa irinya sampai nggak seneng lihat orang lain senang, coba deh take a pause. Sebenarnya apa sih yang membuat kalian kayak gitu, dan itu pasti kalian tahu. Maksudnya the answer is all within yourself. Pertanyaan selanjutnya, Kak, aku boleh nggak tanya pendapat kakak tentang esai kontribusi nantinya? Soalnya sampai sekarang masih bingung. Aku dulu, ini pertanyaan yang sepupu dulu. Kau penjawab dulu. Aku karena mungkin ini salah satu poin plus buat teman-teman yang ASN. Esai kontribusinya mungkin angle-nya akan cukup mudah untuk di brought up, karena kita kalau tugas belajar kan pasti akan balik lagi ke Indonesia, dan kita work for the government, kita kerja untuk pemerintah, in which pasti untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia gitu kan. Jangan lupa tekanan itu bahwa akan contribute back ke development-nya negara kita, bahwa ilmu-ilmu yang akan didapatkan nanti bakal bisa secara direct, secara langsung bermanfaat dengan pekerjaan yang akan kita lakukan setelah kita kembali. Jadi, salah satu good point. Kalau untuk S2 itu sebenarnya
karena kita membuat personal statement, karena kita membuat esai kontribusi, pasti kan kita harus udah tahu kita mau ngapain. Dan itu penilaian utama. Yang pertama adalah cari tahu dulu yang penting mau ngapain, cita-citanya apa, goalnya apa yang mau dicapai. Cita-citanya apa, jadi dokter pun. Astronot. Bukan cita-citanya mau masuk Harvard. Bukan itu. Jadi kalau dari aku setuju sama Wai. Jadi mungkin selama ini banyak yang kesulitan dengan esai kontribusi atau personal statement karena sebenarnya pola pikirnya kebalik. Jadi mungkin teman-teman mikir, gue mau kuliah deh S2 gitu di Harvard atau di kampus manapun, baru habis itu mikir esai kontribusinya apa ya. Sebenarnya konsepnya nggak kayak gitu. Jadi sebenarnya konsepnya adalah kita tuh goalnya apa dulu, baru habis itu menentukan apakah goal ini itu bisa tercapai dengan master atau tidak. Kalau tanpa master bisa tercapai, ngapain buang-buang waktu gitu kan. Esai kontribusi itu sebenarnya adalah step pertama untuk kita mau master atau enggak gitu. Jadi jangan dibalik bahwa mau master deh terus habis itu baru mikir esai kontribusinya apa ya, ininya apa ya, personal statement-nya gitu. Ada teman-teman yang Ikan murid. Oke, serius. Ada teman-teman yang nanya, iya, Oke. udah keinget. Jadi ada beberapa teman-teman yang masuk ke DM gitu kayak nanya, Kak, isu yang mau aku angkat kayaknya nggak penting. Atau misalnya, aku nggak tahu ini sebenarnya bermanfaat atau enggak. Sebenarnya kontribusi aku sebenarnya atau enggak. Yang mau katakannya adalah kontribusi itu nggak mesti kayak untuk bangsa dan negara. Sebenarnya kontribusi itu jangan di framing sebagai hal yang granted. Sebenarnya contribute apapun yang even for a small progress in any kind of thing, it is still a contribution. Dan setiap masalah itu pasti ada urgensinya ketika kita bisa ngangkat itu di angle tertentu. Jadi nggak ada masalah yang nggak penting. Jadi nggak mesti something grande kayak mau jadi presiden balik dari Indonesia ke sini kayak enggak mesti kayak gitu Nggak guys. harus sih. Nobita gitu. If you want that's good. But if you don't want, it's okay to have another kind of contribution. Bagi pengalaman belajar GRE dan TOEFL atau IELTS sembari kerja. Jujur, bagian yang paling berat dari apply master degree ini itu adalah, menurutku ya, adalah English Aptitude Test atau IELTS gitu. Jadi kalau teman-teman mau ngambil IELTS, mau persiapan buat master degree atau apapun, kalau punya waktu yang lebih panjang, dipersiapkan dengan baik. Aku juga dulu ngambil course, tapi aku nggak ngambil les yang offline karena nggak ada waktu, karena aku juga sambil kerja. Aku ngambil online course di Coursera. Dia juga ada si 4 itu tuh, 4 ya? Iya, 4. Iya, ada 4 si bandnya itu. Dan emang penting banget, karena aku juga waktu itu pertama kali, jadi kayak setakut itu, sepanik itu. Dan harganya kayak kuda, mahal banget. Jadi jangan, kalau ngulang tuh kayak Sakit hati. sedih kalau harus ngulang. Aku waktu itu impromptu banget. Jadi aku persiapan IELTS aku sekitar sebulan. Jadi waktu itu ada momen dimana gue stres banget kerja. Aku naik motor ya dari Tangerang ke Jakarta. Terus aku pulang, ada satu krisis yang kayak aku capek gitu kan. Nangis kayak, ya Allah, aku ingin keluar dari zona yang sekarang aku ada gitu. Akhirnya aku ke tempat IELTS, aku daftar sebulan lagi enggak. Kalau enggak kayak gitu soalnya gue nggak belajar. Betul, itu betul sih. Bikin Anaknya komitmen. soalnya, anaknya soalnya suka susah nggak kalau misalnya nggak ada deadline. Kuncinya IELTS menurutku adalah practice. Konsisten Practice. Betul. Gue boleh promo gak sih? Coba. Boleh dong. Jadi Sambil saya nyari, iya. Itu soalnya. Mbak saya nyari dulu bentar. Jadi yang mau belajar lebih lanjut tentang gimana tackle IELTS atau TOEFL, nanti gue akan ngomongin tentang ini di salah satu webinar. Follow IG-nya stellarlab.id, nanti di situ ada semua. Dan WR Kurniawan dong. Oh iya, dan webinar asik. Webinarnya kapan, Kak? Webinarnya masih nanti di akhir November, tapi nanti di sana akan ada banyak sih, nggak cuma diskusi tentang IELTS, tapi juga personal statement juga, esai dan lain sebagainya. Yang sing di follow.